terjadi gerhana atau matahari atau gerhana bulan, maka hendaknya kalian berdoa, kemudian kalian bertakbir, yaitu sholat, kemudian kalian bersedekah. Nah ini hadisnya, bersedekah juga, memperbanyak sedekah. Maka kaum wanita satu memperbanyak sedekah, Pak Jamal ini. Kenapa wanita dianjurkan untuk banyak bersedekah? Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain, rawahu Imam Bukhari, dikatakan ittalaqtu ala abwabin nar aksaruha an-nisa. Ketika saya melihat pintu neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Jadi ketika Nabi SAW bisa Mi'rajkan di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan wahyu perintah salat 5 waktu, diperlihatkan neraka dan surga, maka saat itu Nabi SAW mengatakan ittalaqtu ala abwabin nar aksaruha an-nisa. Ketika saya diperlihatkan, dibuka pintu-pintu neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Yakfurna bil ashir wa yakfurna bil ihsan. Disebabkan karena wanita adalah mereka kufur kepada suaminya, tidak pandai bersyukur kepada suaminya, dan juga mereka juga tidak mau berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita akan melanjutkan kajian tematik kita yang terkait dengan yaitu fikih ibadah salat, dan kita akan membahas tentang salat sunnah, dan insyaallah kita akan mengkaji tentang salat sunnah, yaitu salat khusyuk ataupun khusyuk, yang dimana para ulama telah menjelaskan berbagai pendapat, yang dimana pendapat yang pertama bahwa salat khusyuk atau khusyuk adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati wajib. Apa yang dimaksud dengan salat khusyuk atau khusyuk? Maka penjelasan daripada salat khusyuk ataupun khusyuk, adapun khusyuk adalah gerhana matahari dengan menggunakan kaf. Kemudian kalau khusyuk adalah salat gerhana bulan. Para jamaah Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka terkait dengan ibadah salat sunnah khusyuk ataupun khusyuk gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini, maka kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelas di situ diterangkan adanya anjuran, bahkan perintah untuk melaksanakan salat khusyuk ataupun khusyuk ketika melihat adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat surat yang ke-41, kalau kita membuka, kemudian ayat yang ke-37, nanti bisa dibuka di rumah, yaitu surat yang 41 ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat ini, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah menampakkan kekuasaannya dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, dengan adanya malam, dengan adanya siang. Dan Allah menciptakan semuanya ini atas kekuasaan, kebesaran dan keagungannya. Akan tetapi Allah di sini memerintahkan wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sekali-kali kamu menyembah, beribadah kepada matahari dan juga kepada bulan. Kenapa? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi hendaknya engkau sujudlah
Jangan kamu sujud kepada matahari, kepada bulan, atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di siapapun orang kalau sujud kepada selain Allah, maka jelas hada musyrik. Ini termasuk orang yang musyrik dan perbuatannya adalah syirik yang menjadikan orang betul-betul kekal di dalam neraka kalau dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Di dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang 48 Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tetapi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menyembah selain Allah, sujud selain Allah, mentaati selain Allah, mencintai yang berlebihan selain Allah dan sebagainya, apapun selain Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar, perbuatan zalim yang besar. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka siapapun orang yang sujud, orang yang menyembah selain Allah, maka ini dinamakan syirik. Orangnya adalah musyrik. Maka Allah sendiri kemudian menyampaikan sekaligus memerintahkan wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kalian kepada Allah yang dimana Allah telah menciptakan semuanya. Apapun yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakannya, bukan selainnya. Hewan-hewan sekecil apapun Allah ciptakan. Tumbuhan-tumbuhan sekecil apapun Allah ciptakan. Manusia yang model apapun Allah ciptakan. Jin-jin model apapun Allah ciptakan. Semua adalah ciptaan Allah. Maka itulah dinamakan makhlukun, yaitu sesuatu yang diciptakan, bukan khalik. Tapi Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Otomatis yang diciptakan harus sujud, taat, tunduk dan menyembah yang menciptakan. Maka disinilah kaidahnya. Maka khalaqahunna, Allah menciptakan semuanya itu. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu benar-benar beribadah kepada Allah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada tema yang menjadi kajian pada malam hari ini, yaitu disyariatkannya sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW ini keluar dari masjid, kemudian berjalan, kemudian di saat itulah tanpa terduga, kemudian Nabi SAW melihat di atas begitu gelap. Ketika gelap, maka Nabi betul-betul sangat khawatir. Kenapa? Ketika saat kondisi yang gelap seperti itu, maka Nabi berpikir bahwa di saat kondisi suasana gelap, maka Nabi hanya berpikir wa fihi iwadu azabu, maka ketika awan diliputi dengan kegelapan, dikhawatirkan adanya siksa Allah yang Allah turunkan, sebagaimana yang dialami oleh kaum Ad yang dimana membangkang terhadap nabinya yang mulia Nabi Hud alaihissalam, yang dimana kaumnya dihancurkan oleh Allah dengan angin topan. Sebelum angin didatangkan oleh Allah, maka kondisi yang gelap gulita ini dianggap kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, adalah sesuatu yang ajib, luar biasa, indah gitu. Ini mau turun hujan, lama nggak turun hujan, mungkin mau turun hujan. Ternyata itu adalah azab yang Allah turunkan untuk mereka. Maka dari situlah Nabi Muhammad SAW takut dan khawatir sekali.
maka saat itulah terlihatlah bulan. Ya, terlihatlah bulan. Maka di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Atau di dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Nabi memerintahkan untuk melaksanakan yaitu sholat gerhana matahari. Dan juga Nabi mengalami yang sama di saat ketika siang hari Nabi melihat fenomena kekuasaan Allah atau fenomena alam atas izin Allah, maka Nabi menyerukan untuk sholat gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, yang dimana di saat itu Nabi SAW juga bertepatan dengan kehilangan putranya Ibrahim yang meninggal dunia, maka saat itulah orang-orang musyrik Quraisy ramai. Mereka menganggap bahwasanya ketika terjadinya gerhana matahari disebabkan karena ada orang yang meninggal dunia, ada seseorang yang meninggal dunia. Maka saat itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi langsung menyerukan kepada seluruh kaum muslimin, para jamaah, wa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat kondisi yang seperti ini, segera kalian sholat. Ya, baik gerhana matahari atau gerhana bulan tertutup, ya, betul-betul mulai tertutup, ya. Jadi gelap gulita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itulah membantah pikiran keyakinan orang-orang musyrik yang berkeyakinan kalau ada kejadian gerhana matahari atau gerhana bulan itu dianggap adanya orang yang meninggal dunia atau dianggap ada bayi yang baru lahir. Nah ini, jadi saat itu bertepatan ada yang melahirkan, di satu sisi juga ada yang meninggal dunia. Dan di saat itulah terjadi kekuasaan Allah, fenomena alam atas izin Allah, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka Nabi SAW langsung membantah keyakinan orang-orang musyrik yang beranggapan yang salah kaprah seperti itu. Oh, ini ada yang mati berarti, nah ini gerhana matahari. Oh, ini ada yang melahirkan. Oh, ini gerhana bulan. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW dengan tegasnya mengatakan inna syamsa wal qamar la yakshifani, atau dalam riwayat lain la yakshifani ayatani min ayatillah. Matahari dan juga bulan ketika terjadi gerhana di antara keduanya ini, atau gerhana matahari atau gerhana bulan, maka ini merupakan tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, gerhana matahari atau gerhana bulan ini bukan disebabkan karena apa? Li mauti ahadin wala li hayati, bukan disebabkan karena adanya matinya seseorang atau disebabkan karena adanya lahirnya seseorang. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah, Nabi secara tegas membantah keyakinan sesat orang-orang musyrik dengan kalimat yang tegas. Maka Nabi langsung mengatakan fa idza ra'aitumuha, kalau kalian melihat keduanya ini, maka fad'ullah wa shallu, ya, kalian berdoa kepada Allah. Setelah kalian berdoa kepada Allah, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dengan doa yang seperti itu insyaallah di dalam surat Al-Imran ayat 191, maka kemudian kata Nabi wa shallu hatta yanjali, kemudian kamu sholat sampai gerhana matahari atau gerhana bulan tadi hilang atau sirna, selesai. Itu dalam hadis Imam Bukhari dari hadis
sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini anjuran Nabi kepada seluruh kaum muslimin sampai kepada kita. Jadi kalau kita melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, kata Nabi apa? Fada'ullah, pertama doa dulu, minta kepada Allah perlindungan. Semoga ini bukan azab, bukan siksa yang Allah turunkan dari langit sebagaimana yang dialami oleh kaum 'Ad yang kondisi gelap gulita, peteng dedek kalau orang Jawa bilang. Ternyata itu adalah awan yang membawa azab dengan munculnya angin yang besar. Kemudian menggulung semua manusia yang ada di situ. Dibenturkan antara satu dengan yang lain, ya. Seperti kapur itu yang diputar-putar itu. Kemudian dilemparkan, ya. Tidak ada yang tersisa satu pun. Itu kehancuran bagi kaum 'Ad yang membangkang, mendustakan, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Hud alaihissalam. Para jamaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian Nabi memerintahkan agar sholat, yaitu sholat sunnah khusyuk atau khusyuk. Maka para jamaah Bapak Ibu, ketika terjadi seperti itu, maka kita semua ya dianjurkan untuk sholat yang paling utama di masjid berjamaah. Boleh sholat sendirian di rumah, atau boleh sholat di kantor, atau juga boleh sholat di manapun di tempat, baik itu di pasar maupun dimanapun. Kalau memang tidak ada masjid, bisa di pinggir-pinggir jalan, ya, atau boleh juga di tanah lapang. Tapi yang paling utama memang berjamaah di masjid, sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah adanya sholat khusyuk atau khusyuk ini itu memang dianjurkan bagi laki-laki maupun wanita. Jadi laki-laki wanita boleh mengikuti sholat berjamaah, dan wanita boleh mengikuti sholat berjamaah dengan laki-laki. Kemudian ada pun sunnah-sunnah yang harus dijalankan ketika terjadi gerhana dan gerhana matahari atau gerhana bulan. Maka yang pertama kali adalah apa? Berdoa minta perlindungan kepada Allah, kemudian sholat khusyuk dan khusyuk, ya. Kemudian banyak bersedekah, kemudian banyak berzikir, kemudian banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disunahkan ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Para jamaah Bapak Ibu, sebagaimana dijelaskan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamar," apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, ayatani min ayatillah, maka ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi keduanya, gerhana matahari atau gerhana bulan, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Apabila kalian melihat terjadi gerhana atau matahari atau gerhana bulan, maka hendaknya kalian berdoa, kemudian kalian bertakbir, yaitu sholat, kemudian kalian bersedekah. Nah, ini hadisnya, bersedekah juga, memperbanyak sedekah. Maka kaum wanita satu memperbanyak sedekah, Pak jamaah ibu. Kenapa wanita dianjurkan untuk banyak bersedekah? Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain, rawahu Imam Bukhari, dikatakan, "Ittalaqtu ala abwabin nar aksaruha an-nisa." Ketika saya melihat pintu neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Jadi ketika Nabi SAW di-Isra Mi'rajkan di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan wahyu perintah salat 5 waktu, diperlihatkan neraka dan surga, maka saat itu Nabi SAW mengatakan, "Ittalaqtu ala abwabin nar aksaruha an-nisa." Ketika saya diperlihatkan, dibuka pintu-pintu neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa wanita banyak masuk neraka? Yakfurna bil ashir wa yakfurna bil ihsan. Disebabkan karena wanita adalah mereka kufur kepada suaminya, tidak pandai bersyukur kepada suaminya, dan juga mereka juga tidak mau berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini jelas dari sini. Kebanyakan neraka adalah wanita. Tidak
bersyukur kepada suaminya, taat kepada suaminya dalam kebaikan, dan tidak mau banyak berbuat kebaikan. Nah ini. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai pelengkap atau untuk membentengi daripada wanita masuk neraka, Nabi menganjurkan kepada wanita adalah untuk memperbanyak sedekah. Maka saat itulah para ibu-ibu, ya, yang muda-muda, yang tua-tua, mereka masya Allah mensedekahkan semua apa yang mereka dapati. Artinya sebagian mereka bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang bersedekah dengan dinar emasnya, dengan cincinnya, dengan gelangnya, atau bersedekah dengan uang, atau bersedekah dengan kurma dan yang lainnya. Tapi maaf ya, tidak sebagaimana sedekah, sebagaimana ustaz yang viral ya, sampai kemudian cincin dan gelangnya diambil gitu. Jadi saya ikhlasnya gitu ya. Ayo cincinnya dilepas, ayo gelangnya dilepas, enggak ya. Nabi nggak perintahkan seperti itu cara bersedekahnya ya. Wahai kaum wanita, hendaknya kalian bersedekah itu sebagai benteng dari api neraka. Cukup gitu aja, nggak usah ayo dilepas semuanya, enggak ya. Nah, itu. Jadi kalau sudah sedekah ya cukup. Nah, itu, ya. Bukan sebagaimana ustaz yang pandai bicara sedekah, tapi di balik itu mungkin ada unsur penipuan. Alhamdulillah ya. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa sholat sunnah khusyuk ataupun khusyuk, maka ini sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya ketika melaksanakan sholat khusyuk ataupun khusyuk, yaitu sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka tata cara melaksanakan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka kita perhatikan para jamaah ibu. Tata cara kaifiyatu fi sholatil khusyuk atau khusyuk adalah tata cara sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu yang dicontohkan oleh Nabi itu, yaitu ada 4 rukuk dan 4 sujud 2 rakaat. Ingat ya, diingat dulu ya. 2 rakaat, ada 4 rukuk dan 4 sujud. Nah itu tata cara sholat khusyuk atau khusyuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu tata caranya. Ada 4 rukuk dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Jadi ketika imam kemudian takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, kemudian rukuk. Setelah rukuk kemudian bangkit membaca lagi Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian rukuk, kemudian baru sujud. Ya, sujud ada 2 kali sebagaimana biasanya. Kemudian bangkit lagi sama sebagaimana rakaat yang pertama. Ya, jelas Bapak Ibu nggih? Jadi di dalam 2 rakaat dalam sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu ada 4 rakaat dan ada 4 rukuk dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Ya, saya ulang lagi. Tata cara sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu di dalam 2 rakaat ada 4 rukuk dan 4 sujud. Itu tata caranya. Niatnya bagaimana ya Ustaz? Niatnya yang paling utama fil qulbi, di dalam hati, ya, di qalbi, di dalam hati. Niatkan dalam hati ya. Ya Allah, saya niat untuk melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau tidak apal niatnya ya, dalam hati itu yang sudah cukup ya. Jadi tidak usah dilafatkan. Meskipun ada pendapat mazhab Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i harus dilafatkan ya, silakan kalau memang dilafatkan, tapi yang mengikuti sunnah Nabi adalah cukup di dalam hati. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin bagaimana menghadapi gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka beliau saat itu mengajak semua para jamaah untuk melaksanakan sholat. Kemudian beliau mengatakan as-sholatul jamaah, as-sholatul jamaah. Ya, mari kita sholat berjamaah, mari kita sholat berjamaah. Berkumpul semuanya para sahabat Nabi dan kaum muslimin. Kemudian beliau sholat.
Ketika beliau takbir membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang paling panjang, yaitu surat Al-Baqarah. Rakaat pertama Nabi membaca panjang sekali ayatnya, sampai 100 ayat. Kemudian rakaat yang kedua 50 ayat. Dan seperti itu rakaat yang kedua pun. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu sunnah Nabi. Dan ini juga berlaku di dalam sholat-sholat yang lain. Artinya ketika sholat rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Meskipun tidak semua berlaku dalam sholat wajib. Kalau sholat wajib, memang Nabi SAW memberikan yaitu keringanan, yaitu rukhsah taksir, ya. Jadi hendaknya diperhatikan bagi makmumnya, jamaahnya, apakah ada yang tua, apakah ada musafir, apakah ada orang yang lemah, itu hendaknya perlu adanya toleransi, ya, ada tasamuh. Jadi tidak serta-merta kemudian langsung sholat wajib pun sama seperti sholat kusuk dan khusyuk, sudah habis kalau gitu jamaah. Ya, rakaat pertama 100 ayat dibaca. Ya, padahal itu rutinitas setiap hari dia sholat. Ya, besok langsung boyongan, nggak kuat Ustaz saya. Nah, itu. Kalau sholat khusyuk ini kan sifatnya kan tidak mesti sidental, ya. Jadi tidak setiap hari, ya, dengan apa yang Allah izinkan bisa setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun sekali terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, itu. Bagi yang tidak kuat bisa duduk ketika mengikuti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi sholat, kemudian beliau salam, selesai sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian beliau langsung bangkit untuk berkhutbah. Di situ ternyata tidak azan dan qomat ketika melaksanakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi tidak ada azan dan iqomah, perhatikan, ya. Tidak ada sunnahnya. Jadi langsung sholat, setelah sholat kemudian khutbah, sudah selesai. Ya, setelah beliau berkhutbah memuji Allah, mengagungkan Allah, menyampaikan tentang hadis-hadis Nabi ini. Terjadi gerhana matahari, gerhana bulan itu bukan karena adanya kematian, bukan karena adanya kelahiran. Memang bertepatan saat itu meninggalnya putra Nabi Ibrahim ini, ya. Wow, ini gara-gara meninggalnya anaknya Muhammad itu terjadi gelap gulita, terjadi seperti ini. Nah, ini bencana, ini bencana. Nah, kalau orang Jawa ini muncul apa? Buto hijau. Kalau orang-orang Kejawen gitu ya, kadang ditutup gitu ya, petongan gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka itu tidak ada hubungan apapun dengan takhayul khurafat apapun, fenomena alam apapun yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Allah, itu jelas, maaf, itu salah kaprah atau batin. Ya, terserah keyakinan selain Islam, terserah mereka itu menganggap ini dan itu bla bla bla, itu terserah, ya. Tapi kalau keyakinan umat Islam nggak ada sedikit pun itu hubungannya dengan apapun yang terjadi, kecuali itu hanya kekuasaan Allah. Ingat, ayatani min ayatillah, itu bagian daripada kekuasaan Allah. Memang Allah menunjukkan kebesarannya dengan adanya matahari tertutup dan bulan tertutup, supaya untuk tahwifa manursilu bil ayati tahwifa, kata Allah. Tidaklah kami turunkan, kami tunjukkan kekuasaan-kekuasaanku, kata Allah, tahwifa, untuk apa? Supaya mereka takut dengan kekuasaanku, kata Allah. Kalau orang beriman takut, ya Pak Bu. Jadi kalau ada terjadi gerhana matahari, gerhana bulan itu, kalau orang beriman itu, Ustaz boleh nggak dipoto? Boleh saja, tapi yang penting sholat. Sholat dulu, gerhana matahari, gerhana bulan, baru foto. Ya, jadi bukan hanya sekedar cuman foto, selfie sana, selfie sini, tapi dia meninggalkan sholat. Nah, bagi orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak beribadah, apapun
apapun kejadian fenomena alam yang Allah tunjukkan tidak berpengaruh pada imannya. Ingat ya. Jadi kalau ditunjukkan kekuasaan Allah, terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, dengan seperti itu tidak berpengaruh kepada hatinya. Karena apa? Sudah ditutup hatinya. Kalau orang beriman, segera dia sholat, segera dia takut kepada Allah. Kenapa? Jangan-jangan ini adalah tanda Allah akan menurunkan azab atau siksa. Itu kalau orang beriman ya. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, ini fenomena alam. Hanya mengatakan fenomena alam, nggak berpengaruh apapun. Sebagaimana kaum Ad ketika kondisi mendung dan gelap gulita, wah ini mau turun hujan, mereka bersorak riak, gembira. Keluar rumah semuanya mereka, ini mau turun hujan, ini mau turun hujan. Apa yang terjadi? Allah azab mereka dengan turunnya diutus angin untuk menghancurkan mereka semuanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun kejadian yang Allah tunjukkan kebesarannya, kalau orang mukmin pasti dia takut, takwifah, khauf. Itu orang beriman ya. Ingat, kita semuanya harus takut kepada Allah. Setiap apapun kejadian kebesaran kekuasaan Allah yang terjadi, maka segera kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya senang-senang foto-foto, selfie sana, selfie sini dan sebagainya, tapi kita lalai untuk istighfar, tapi kita lalai untuk bertobat, kita lalai untuk bersedekah, kita lalai untuk sholat. Ya, para jamaah Bapak Ibu, itulah apa yang kita sampaikan terkait dengan persoalan hukum sholat sunnah muakkadah, yaitu sholat khusyuk ataupun khusyuk gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi kapanpun, di saat manapun, kalau kita melaksanakan sholat, maka tidak terpatok dengan waktu. Boleh melaksanakan sholat gerhana matahari, gerhana bulan ini di waktu-waktu yang dilarang, baik setelah subuh ataupun setelah asar. Ya, jadi tidak terpatok dengan waktu kapanpun. Sebagaimana sholat tahiyatul masjid tidak terpatok dengan waktu. Mau sholat setelah asar, mau sholat setelah subuh, kalau dia memang masuk ke dalam masjid, mungkin dia boleh sholat di situ. Karena ada sesuatu yang dimana di saat ketika orang sholat, maka diperbolehkan meskipun waktu-waktu itu dilarang. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu penjelasan yang kami sampaikan terkait dengan hukum sholat sunnah muakkadah, sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن